Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Kembali lagi di session Jurnal Scan dan untuk yang kedua kalinya ini kami ingin sharing artikel yang juga sangat menarik, sangat penting dan sangat punya novelty atau kebaruan di tata laksana asma begitu. Dan ini kami membaca satu artikel dari Medscape yang berjudul Asthma Tied to Increased Risk for Multiple Cancer. Jadi yang disampaikan di artikel ini bahwa ternyata penyakit asma itu dia punya risiko untuk menimbulkan beberapa tipe kanker gitu. Dan kalau kita baca di paragraf pertamanya bahwa ini disampaikan bahwa orang-orang dengan asma dia punya risiko tinggi untuk terkena kanker gitu ya. Jadi misalkan kanker yang ada di darah, kanker yang ada di ginjal, kanker yang ada di ovarium dan lain sebagainya ya. Dan artikel ini dipublikasikan tanggal 5 Mei tahun 2023 oleh Megan Brooks gitu. Dan rekan-rekan tenaga kesehatan yang saat ini bekerja di bangsal penyakit dalam, kemudian menangani pasien-pasien asma atau mungkin rekan-rekan kesehatan yang home care pada pasien-pasien asma, maka riset ini bisa menjadi bahan edukasi ya. Dan edukasinya apa? Edukasinya adalah eh, pasien-pasien asma itu mereka disarankan untuk mengkonsumsi ya atau eh, membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang dia sifatnya adalah anti kanker gitu ya. Kenapa? Karena di sini ya ada banyak sekali studi yang sudah dilakukan oleh si peneliti ini bahwa orang yang dengan asma itu dia punya risiko kanker gitu ya. Kondisi asma dia bisa memicu kanker, tapi kondisi itu dia bisa diperlambat, dia bisa dihambat ketika pasien-pasien asma itu dia eh, memiliki gaya hidup yang sehat ya, gaya hidup anti kanker seperti itu. Nah, makanya di sini ya disampaikan bahwa mereka yang punya penyakit asma itu memang disarankan untuk harus sering-sering atau mungkin punya kebiasaan diri untuk meningkatkan konsumsi makanan-makanan yang dia bisa mencegah kanker, di antaranya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan hal tersebut maka mereka atau pasien-pasien asma itu dia bisa terhindar, biasanya dia bisa terminimalisir dari risiko terkena kanker ya. Nah, disampaikan juga di artikel ini bahwa ini penulis artikel ini menjelaskan bahwa tata laksana asma dengan menggunakan steroid ya yang dia dihirup ya inhaler itu dia bisa menurunkan resiko kayak gitu ya. Nah, makanya beberapa pasien asma itu dia sering dibekali obat-obat yang dia sifatnya inhaler yang dia bisa mobile, dia bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, ketika bisa dibawa kemana-mana, maka ketika asmanya dia atau ketika pasien dia sudah mulai ngerasa kok dia sesak nafas, maka dia bisa langsung memberikan fast treatment yaitu dengan uh, apa, dengan memberikan inhaler ya, dia bisa berkurang atau mungkin meningkat respirasinya kayak gitu ya. Nah, disampaikan juga di sini bahwa riset ini menunjukkan bahwa resiko kanker ini dia akan diderita pada pasien-pasien yang dia mengalami inflamasi kronis atau penyakit yang inflamasi tapi dia sudah masuk ke fase kronis kayak gitu ya. Termasuk juga pasien-pasien asma kayak gitu. Nah, makanya eh, apa penyakit-penyakit asma kemudian penyakit-penyakit yang dia kronis gitu maka ini menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan edukasinya, meningkatkan asesmennya, meningkatkan perhatian ya terhadap layanan yang diberikan diantaranya layanan anti kanker itu ya dengan lifestyle kemudian dengan menghindari beberapa sebab yang bisa memicu terjadinya kanker gitu. Nah, disampaikan di sini bahwa remaja yang dia menderita asma, maka dia punya faktor resiko yang cukup tinggi ya dari 13 kanker yang dikaji kayak gitu ya. Dan diantaranya adalah melanoma ya, kemudian kanker ovarium, kemudian
kanker paru-paru, kemudian kanker ginjal, kemudian kanker yang ada di darah, kayak gitu ya. Dibandingkan dengan eh, remaja yang dia tanpa asma. Artinya ketika seorang itu kena asma, berarti dia sudah mengantongi faktor risiko dari munculnya kanker, gitu ya. Dibandingkan dengan orang-orang dewasa yang dia tidak punya kanker, ya. Nah, makanya di sini beberapa pesan yang disampaikan bahwa pasien-pasien dengan kanker atau dengan asma itu dia diberikan perhatian ekstra ya dibandingkan para pasien-pasien yang dia tidak terkena asma. Kenapa ekstra? Karena tadi dia punya risiko uh, akan munculnya atau risiko terkena kanker ya. Nah, juga disampaikan di sini bahwa di antara pasien-pasien yang pasien-pasien asma yang dia menggunakan steroid inhaler ya, dia faktor resiko terjadinya kanker dia hanya terjadinya dua tipe kanker aja, yaitu kanker paru-paru dan juga kanker melanoma dibandingkan mereka yang tidak menggunakan inhaler ya. Oleh karena itu pasien-pasien asma itu memang direkomendasikan punya inhaler ya, yang dia sifatnya mobile sehingga dia bisa kemana-mana dan ketika dia merasa kankernya itu dia atau merasa asmanya dia kambuh maka dia bisa bersegera untuk menyemprotkan inhalernya. Demikian yang bisa kami sampaikan di jurnal scan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.